Pemirsa, ratusan juta warga Indonesia bersiap memberikan suaranya dalam pemilihan presiden periode 2014-2019. Sayangnya hingga hari ini masih ada saja warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Di antaranya mereka yang tinggal di kawasan kumuh ibu kota. Sebagian besar warga yang tidak dapat ikut dalam pencoblosan nanti adalah warga yang berada di kawasan kumuh, seperti warga yang tinggal di sepanjang rel kereta api Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat. Sebagian besar warga yang tinggal di kawasan ini tidak dapat ikut dalam pemilihan karena merupakan warga liar yang tidak mempunyai KTP. Mereka pun juga tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos. Sedangkan di sisi lain, mereka tidak mempunyai biaya yang cukup untuk kembali ke daerah asal dan mencoblos di sana. Padahal, keinginan para warga ini untuk mencoblos presiden pilihan mereka sangat tinggi. Ya, nggak ada KTP-nya bagaimana? Kenapa nggak ada KTP, Pak? Dia belum ada duit, belum bisa bikin. Iya, kalau di sini boleh saya nyoblos. Gue akan pulang ke ongkos ya. Menyikapi hal ini, pemerintah setempat masih akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengeluarkan KTP buat warga. Termasuk warga yang di Bantaran itu pun ya kita pendekatan baik oleh Pak RW-nya maupun saya oleh panitia pemilihan suara pun juga sudah kita lakukan sosialisasi tentang pilpres ini. KPPS-nya, kelompok panitia pemungutan suara pun juga sudah dibentuk di situ untuk melakukan langkah-langkah persiapan menuju pemilihan presiden nanti. Kondisi berbeda justru terjadi di kawasan bantaran Sungai Karangmungus, Samarinda, Kalimantan Timur. Meski masyarakatnya hidup di kawasan perumahan kumuh dengan segala keterbatasannya, momen pemilu justru mereka sambut dengan penuh antusias. Sebuah lapangan kecil yang berada di kawasan padat penduduk ini dijadikan tempat berdirinya TPS 12 yang dilengkapi dengan peralatan seadanya. Sekitar 315 warga akan menggunakan hak pilihnya. Jika mereka terpilih, mudah-mudahan ada perubahan. Mudah-mudahan ada perubahan juga, ekonomi juga. Cuma jangan seperti yang sekarang inilah. Kasihan juga yang rakyat kecil seperti kami ini. Sangat dengan keadaannya seperti ini. Harga juga sembako, Warga yang sudah memiliki hak diharapkan turut mensukseskan pemilu presiden dengan ikut melakukan pemungutan suara. Keberadaan warga yang tinggal di kawasan kumuh atau liar memang menjadi permasalahan yang pelik saat pemilu. Meski pemilu hanya 5 tahun sekali, permasalahan ini seakan tak pernah bisa terselesaikan dan terus berulang. Tim Liputan Trans 7. Ya, antusiasme warga dalam melaksanakan pemilu presiden 2014 semakin terasa. Di Kelurahan Semper Barat, antusias warga ditunjukkan dengan membangun tempat pemungutan suara yang unik. TPS dibangun di atas bank sampah dan penuh dengan hiasan sampah daur ulang. Ini dilakukan untuk menarik pemilih agar hadir pada saat pencoblosan. Satu hari jelang pemilu presiden 2014, sejumlah warga antusias menyambut pesta demokrasi 5 tahunan ini dengan menghias tempat pemungutan suara atau TPS. Salah satunya TPS 068 yang ada di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Jika biasanya TPS didirikan di atas tanah lapang, TPS ini didirikan di atas bank sampah. Agar lebih menarik, sejumlah hiasan pada TPS ini menggunakan barang bekas seperti kardus, kaleng minuman ringan, dan tutup botol. Sampah daur ulang itu digunakan untuk membuat papan nama TPS, lentera, hingga janur. Di sini ornamennya pertama kita akan buat janur 9 janur yang mengisyaratkan bahwa 9 ya, tanggal 9. Kemudian 7 lentera itu menandakan bulan Juli dan 20 produk daur ulang sampah dan 14 dari pernak-pernik yang kita buat. Jadi 2014. Tidak hanya itu, aneka kerajinan tangan seperti tas, sepatu, topi juga akan menghiasi TPS unik ini. Ya, inilah persiapan dari TPS 68 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing untuk mempersiapkan pencoblosan pemilu presiden esok hari. Di TPS ini, sekitar 680 pemilih siap mencoblos esok hari. Kayaknya saya juga bangga sekali ya, di daerah saya lingkungan RT 10 dan RT 5 ini atau RT 09 yang mana Bapak dipimpin oleh Bapak Nanang Suwardi sangat bagus sekali. Dengan adanya TPS yang berbeda ini, saya juga merasa bangga.
Dalam pelaksanaan besok, petugas TPS 068 rencananya akan menggunakan pakaian yang menarik seperti pakaian pejabat negara, nelayan, maupun pakaian pemulung. Asca Cahya, Rendro Baskoro, Jakarta. Sementara itu hingga 1 hari jelang pencoblosan pemilu presiden, aktivitas pendistribusian logistik pemilu masih berjalan. Wilayah terpencil dan terhadang akses jalan menjadi prioritas. Di Lampung Selatan, distribusi logistik ke pulau terluar menggunakan perahu getek. Sementara logistik pemilu untuk beberapa desa di pegunungan wilayah Timika belum terdistribusi akibat kendala cuaca. Komisi Pemilihan Umum KPU menargetkan distribusi logistik pemilu harus selesai hari ini. Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Lampung Selatan harus menggunakan perahu untuk mendistribusikan kotak serta surat suara menuju 2 pulau terluar, yaitu Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku. Proses pengiriman membutuhkan waktu lebih dari 4 jam jika kondisi laut stabil. Sementara jika cuaca buruk dan ombak tinggi, waktu pengiriman dari pusat Kabupaten Lampung Selatan membutuhkan waktu lebih dari 6 jam. Dari data Komisi Pemilihan Umum, terdapat 6 tempat pemungutan suara TPS yang akan digunakan hampir 2.000 warga yang termasuk dalam daftar pemilih tetap di kedua pulau terluar ini. Jumlah pemilih tetap di Lampung Selatan tercatat sebanyak lebih dari 700.000 orang. Dengan jumlah surat suara yang sudah disebar ke 17 panitia pemilihan kecamatan yang mencapai 723.334 surat suara. Sementara itu, 1 hari jelang pencoblosan pemilu presiden, aktivitas pendistribusian logistik belum sepenuhnya selesai terdistribusi. Beberapa kampung di pegunungan Papua belum juga terdistribusi. Upaya pendistribusian logistik pilpres untuk beberapa distrik dan kampung dengan menggunakan heli Boloko milik Angkatan Darat terhambat cuaca buruk yang kembali terjadi di kawasan pegunungan. Hingga Selasa siang waktu setempat, wilayah yang belum terdistribusikan hanya tersisa 4 kampung yang berada di pegunungan Papua, termasuk dalam distrik atau kecamatan Cira. Pendistribusian logistik pemilu presiden masih akan menanti cuaca membaik. Jika sampai esok hari logistik pemilu presiden belum terdistribusikan, sedikitnya terdapat 2.814 warga di distrik Cila tidak akan memberikan haknya dalam pemilihan presiden. Tim Liputan Trans 7.